Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, Nurvina Sufiranta. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang 12 komponen dalam inovasi pembelajaran. Nah, di mana dalam inovasi pembelajaran ini yang pertama ada konsep perubahan sosial. Nah, kita harus tahu dulu apa sih itu konsep perubahan sosial. Nah, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termaksud di dalam nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilakunya di antara kelompok-kelompok masyarakat. Nah, menurut Kingsley Davis, memberikan definisi perubahan sosial adalah sebagai perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Nah, dari pengertian di atas terpaparkan bahwa perubahan sosial itu yang berubah adalah pada struktur dan sistem sosialnya. Nah, itu menurut Kingsley Davis. Nah, kita berpindah lagi yang ke poin kedua, itu konsep dasar inovasi. Nah, dalam konsep dasar inovasi ini terbagi atas 3. Yang pertama, discovery. Nah, discovery adalah suatu penemuan yang sesuatu yang sebenarnya, seperti benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada, tetapi belum diketahui orang. Nah, misalnya penemuan benua Amerika. Sebenarnya benua Amerika itu sudah ada, tetapi baru ditemukan oleh Columbus pada tahun 1492. Nah, maka dikatakan Columbus menemukan benua Amerika. Artinya, orang Eropa yang pertama menjumpai benua Amerika. Nah, yang kedua itu invensi atau invention adalah suatu penemuan sesuatu yang benar-benar baru. Artinya, hasil kreasi manusia. Benda atau hal yang ditemui itu benar-benar sebelumnya itu belum ada. Kemudian diadakannya dengan hasil kreasi baru. Misalnya apa sih itu? Misalnya penemuan teori belajar, teori pendidikan, teknik pembuatan barang dari plastik, mode pakaian, dan sebagainya. Nah, kemudian inovasi atau innovation ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang, masyarakat. Baik itu berupa hasil invention maupun discovery, inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Nah, terus yang poin ketiga, konsep modern, modernisasi, dan karakteristik individu modern. Nah, yang pertama modern. Apa sih itu modern? Nah, modern itu merupakan cara individu berfungsi, yakni seperangkat disposisi untuk bertindak dengan cara-cara tertentu atas dasar pendekatan sosio-psikologis. Maka studi modernisasi lebih terfokus pada individu karena hanya pada individu manusia yang memiliki seperangkat karakteristik psikologis seperti kepercayaan, sikap, dan perilaku. Nah, itu modern. Kemudian konsep modernisasi. Konsep modernisasi adalah suatu bentuk perubahan sosial yang biasanya merupakan perubahan yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan. Menurut Kejaningrat, modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Kemudian, karakteristik individu modern. Nah, karakter individu modern ini sangat beragam. Setiap perusahaan dapat memilih karyawan yang mempunyai kriteria yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Menurut Shimamura, tahun 2003, karakteristik individu dapat didefinisikan melalui indikator sebagai berikut. Yang pertama, itu keahlian.
Nah, yakni terdiri atas pengetahuan kerja dan kepemilikan sertifikat kompetensi. Nah, yang kedua, keahlian interaksi atau hubungan antar manusia. Nah, keahlian untuk bekerja sama dengan orang lain mengenai pikiran dan perasaan orang lain serta mampu merangsang dan mendorong orang lain, termaksud rekan sekerja. Nah, yang ketiga, keahlian konseptual. Keahlian konseptual adalah keahlian mental dalam mendukung seluruh kegiatan organisasi agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Nah, itu dari strategi yang tadi. Kemudian kita lanjut karakteristik inovasi. Nah, pengertian karakteristik inovasi. Secara etimologis, istilah karakteristik merupakan susunan dua kata yang terdiri dari karakteristik dan tafsir. Istilah karakteristik diambil dari bahasa Inggris yakni karakteristik yang artinya mengandung sifat khas. Ia mengungkapkan sifat-sifat yang khas dari sesuatu. Secara garis besar, karakteristik itu adalah suatu sifat yang khas yang melekat pada seseorang atau suatu objek. Oke, berdasarkan dari pengertian di atas bahwa karakteristik inovasi pendidikan bisa diartikan sebagai ciri-ciri atau karakter yang dimiliki suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok masyarakat, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan untuk memecahkan masalah pendidikan. Nah, lanjut yang kelima, konsep dasar inovasi pengajaran. Pengertian inovasi pendidikan telah diketahui sebelumnya bahwa inovasi adalah suatu ide atau gagasan yang dirancang untuk mempermudah kehidupan manusia. Namun di sini, inovasi belum mengarah pada bidang pendidikan. Menurut Sisdiknas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, lanjut yang poin ke-6, proses inovasi pendidikan atau diskusi inovasi. Nah, kita harus tahu dulu apa itu diskusi. Nah, diskusi ialah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat atau anggota sistem sosial dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Komunikasi dalam definisi ini ditekankan dalam arti terjadinya saling tukar informasi atau hubungan timbal balik antar beberapa individu baik secara memusat konvergen maupun memencar atau divergen yang berlangsung secara spontan. Nah, lanjut poin ke-7 itu adalah proses keputusan inovasi. Menurut Roger, proses keputusan inovasi terdiri dari 5 tahap, yaitu pengetahuan, tahapan bujukan, tahapan keputusan, tahap implementasi, dan tahap konfirmasi. Nah, jadi yang pertama itu tahap pengetahuan atau knowledge. Nah, itu adalah proses keputusan inovasi dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Nah, yang kedua tahap bujukan atau persuasion. Nah, pada tahap persuasi dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Nah, yang ketiga, tahap keputusan atau decision. Nah, tahap keputusan dari proses inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima, atau menolak informasi. Nah, yang keempat, tahap implementasi atau implementation. Nah, tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahapan implementasi ini berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Nah, yang terakhir tahap konfirmasi.
atau confirmation. Nah, dalam tahap konfirmasi ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan ia dapat menarik kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Nah, yang poin ke-8, strategi pengembangan inovasi pengajaran. Adapun strategi mengimplementasi pembelajaran inovasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuasai teori pembelajaran. Yang kedua, perkaya pemahaman pada metode pembelajaran. Nah, yang ketiga, pelajari kembali yang diajarkan. Poin keempat, kenali kondisi kelas dan peserta didiknya. Yang kelima, lakukan observasi pada pembelajaran sebelumnya. Yang keenam, evaluasi pada pembelajaran sebelumnya. Yang ketujuh, mengadakan perbaikan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, dengan demikian, strategi pembelajaran berarti cara dan seni untuk menggunakan semua sumber belajar dalam upaya membelajarkan siswa sebagai suatu cara strategi pembelajaran yang dikembangkan dengan kaidah-kaidah tertentu sehingga membentuk suatu bidang pengetahuan tersendiri. Sebagai suatu bidang pengetahuan, strategi pembelajaran dapat dipelajari dan kemudian diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian poin ke-9, indikator penerima informasi. Nah, masyarakat penerima inovasi tersebut oleh Rogers dinamakan sebagai adopter atau pengadopsi. Para adopter akan menilai apakah suatu inovasi itu relatif menguntungkan atau lebih unggul dibanding yang lainnya. Untuk adopter yang menerima secara cepat suatu inovasi akan melihat inovasi itu sebagai keunggulan. Poin ke-10, hakikat agen pembaruan. Nah, inovasi pendidikan merupakan bagian dari inovasi, dan inovasi termaksud dari perubahan sosial. Mengingat bahwa penyelenggara pendidikan formal adalah suatu organisasi, maka pola inovasi dalam organisasi yang lebih sesuai diterapkan pada bidang pendidikan. Proses inovasi itu tersendiri tak lepas kaitannya dengan pengusaha pembaruan, agen pembaruan, dan masyarakat. Kemajemukan masyarakat akan berdampak pada kesenjangan antara pengusaha pembaruan dengan masyarakat. Kesenjangan tersebut dapat menghambat proses diskusi inovasi itu sendiri. Nah, peran agen pembaruan seperti jembatan antara pengusaha pembaruan dengan masyarakat dan seperti perlumnas agar inovasi bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang ke-11, model inovasi pengajaran. Nah, salah satu modelnya itu adalah model kooperatif type Talking Chips. Nah, langkah-langkah penerapan dalam model pembelajaran kooperatif type Talking Chips menurut Masitoh dan Laksmi Dewi tahun 2019 terdapat 5 langkah utama atau tahapan di dalam pelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif type Talking Chips. Nah, yaitu yang pertama, guru menyiapkan kotak kecil yang berisikan kancing-kancing. Nah, yang kedua, setiap siswa dalam masing-masing kelompok mendapatkan 2 atau 3 buah kancing. Nah, yang ketiga, setiap kali seseorang siswa berbicara atau mengeluarkan pendapat ide, harus menyerahkan salah satu kancingnya. Nah, yang keempat, jika kancing yang dimiliki seseorang siswa habis, dia tidak boleh berbicara lagi sampai semua rekannya juga menghabiskan kancing mereka. Nah, yang kelima, jika semua kancing sudah habis sedangkan tugas belum selesai, kelompok boleh mengambil kesempatan untuk membagi-bagi kancing lagi dan mengulangi prosedurnya kembali. Nah, itu dari model inovasi. Nah, jadi yang terakhir itu, yang ke-12 itu berbagai inovasi pengajaran. Nah, yang pertama meningkatkan keterlibatan peserta didik. Keterlibatan siswa di dalam kelas menjadi suatu masalah terbesar dalam dunia pendidikan. Ruang kelas biasanya dirasa cukup sulit untuk membuat siswa tetap fokus dengan materi yang diberikan.
Hal ini dikarenakan pengajar tidak mengetahui apa yang membuat siswa tetap tertarik dengan kelas. Ketika siswa terdistraksi, ia pun tidak bisa mengulang kembali materi yang terlewat. Dengan inovasi berupa webinar, siswa dapat belajar dari maupun hasil terkoneksi di internet. Siswa juga dapat bebas bertanya tanpa harus merasa malu dengan teman-teman di kelas. Nah, yang kedua itu komputasi awan. Komputasi awan atau cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi. Nah, pusat pengelolaan data ini hanya dapat digunakan oleh pengguna yang memiliki akun atau akses tersebut. Nah, yang ketiga, pembelajaran berbasis permainan. Siapa yang tidak senang sih dengan game? Nah, bermain game dilakukan untuk mengurangi rasa penat setelah belajar. Suatu pendekatan di mana siswa belajar melalui permainan game disebut dengan Game Based Learning atau GBL. Nah, atau pembelajaran berbasis permainan. Nah, materi ini disampaikan dalam bentuk permainan sehingga menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Nah, kemudian yang keempat, pembelajaran multimodal. Nah, bagi sebagian orang, membaca adalah hal yang sangat menyenangkan dan dapat menjadi cara terbaik belajar bahasa asing. Namun, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membaca dan membayangkan materi pembelajaran. Nah, pembelajaran multimodal dapat membantu siswa dengan menggabungkan tulisan, gambar, gerakan, suara, tindakan, dan sebagainya. Pembelajaran akan menjadi efektif terutama untuk belajar bahasa asing. Nah, metode ini dapat digunakan untuk membantu siswa dalam mengingat kosakata, kamus bahasa Inggris, Jepang, Mandarin, dan bahasa asing lainnya. Nah, kemudian yang terakhir, pembelajaran jarak jauh. Nah, di era digital ini, jarak seharusnya bukan lagi suatu masalah dalam pendidikan. Melalui teknologi koneksi internet, kamu dapat belajar dari siapapun. Ingin belajar Mandarin dengan guru atau bahasa Inggris juga bisa. Nah, tidak hanya tempat kursus bahasa Inggris, tapi kini universitas pun sudah ada yang online. Kehadiran secara fisik sudah bukan lagi masalah yang berarti. Batasan semakin menghilang sehingga kamu bisa belajar apapun dan kapanpun dan dimanapun. Jarak sudah bukan lagi menjadi penghalang, namun semudah apapun kamu mendapatkan akses pendidikan lewat internet. Bila tidak ada komitmen untuk belajar, teknologi yang tersedia tidaklah berarti. Semua tetap berawal dari seberapa kuat keinginanmu untuk bisa. Nah, itulah tadi 12 komponen inovasi pembelajaran. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.